Cyrus Margono tak sabar bela timnas Indonesia, tinggal satu langkah lagi. Namun sebaliknya musibah justru menimpa kiper Vietnam. Kiper kelahiran Amerika Serikat keturunan Indonesia Iran, Cyrus Margono, mengaku tak sabar untuk membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Cyrus Margono melalui unggahan di Instagram Story pribadinya pada Rabu 28 Februari malam. Dalam unggahan tersebut Cyrus juga menunjukkan foto sepatu berlambang bendera Indonesia dengan nomor khasnya 93. Saya tidak sabar untuk segera memakai sepatu ini. Dan saya senang untuk mengabarkan bahwa proses naturalisasi saya hampir selesai, ucap Cyrus dikutip dari Instagram pribadinya. Sudah beberapa minggu sejak dokumen saya sampai di Setnek, dan kita sudah dekat, emoji Indonesia, kata Cyrus menambahkan. Cyrus juga mengucapkan terima kasih kepada staf tenaga ahli Menpora Hamdan Hamedan yang membantu proses dirinya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Cyrus Margono memamerkan sepatu berlambang bendera Indonesia. Tangkapan layar Instagram Cyrus Margono. Terima kasih banyak kepada Pak Hamdan Hamedan atas dukungannya setiap hari. Saya sangat menantikan saat saya bisa menerima identitas Indonesia saya lagi, insya Allah, ucap Cyrus. Cyrus menyebutkan dirinya bisa menerima identitas Indonesianya lagi lantaran dia memiliki kewarganegaraan ganda. Dan, Cyrus memutuskan untuk melepas status warga negara Amerika Serikat dan ingin hanya memegang paspor Indonesia. Cyrus kini memperkuat klub Liga Super Yunani 2 yaitu Panathinaikos B. Dia bergabung dengan klub tersebut sejak 30 Agustus 2021 dan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2024. Lalu rumor beredar Cyrus Margono dianggap jalani naturalisasi, dan kapan Alan disumpah WNI? Menpora RI, Dito Aryo Tejo, angkat bicara mengenai kapan Cyrus Margono akan diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI. Ia mengatakan saat ini prosesnya sudah sampai di Sekretariat Negara, Setnek, dan diupayakan segera rampung. Untuk diketahui, Cyrus tidak akan menjalani proses naturalisasi. Melainkan, kiper berusia 191 cm itu hanya tinggal diberikan status sebagai WNI saja. Menpora Dito mengaku sudah bertemu dengan ayah Cyrus. Menteri berusia 33 tahun itu menjelaskan pihaknya sampai saat ini terus mendampingi dan mengupayakan agar proses pengambilan sumpah WNI pemain berusia 22 tahun itu bisa segera terlaksana. Cyrus saya sudah bertemu juga dengan bapaknya, kata Menpora Dito kepada wartawan Kamis, 29 Februari 2024. Kalau beliau ini bukan naturalisasi, hanya pemberian warga negara karena umurnya masih cukup syarat. Ini sudah saya cek, sudah ada di Setnek dan ini insya Allah akan segera disetujui, sedang kami dampingi juga, sambungnya. Dito menegaskan Cyrus bukanlah pemain naturalisasi sehingga prosesnya tidak melalui DPR. Terkait kepastian untuk disumpah WNI, ia belum bisa memberi keterangan yang pasti. Kemarin kami sedang koordinasi juga antara Setnek dan Kemenkumham. Ini akan segera kita update selanjutnya, terang Dito. Jika menilik proses Cyrus, hal ini serupa seperti Elkan Bagot. Pasalnya, pemain Bristol Rovers itu tidak lewat proses naturalisasi melainkan langsung dilakukan proses pengambilan sumpah WNI. Sekadar diketahui, Cyrus saat ini tengah memperkuat klub Divisi 2 Yunani yaitu Panathinaikos B di musim ini, tercatat ia sudah tampil sebanyak 8 kali dan mencatat 1 clean sheet. Kendati belum dilirik oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia, diharapkan dengan hadirnya Cyrus Margono dalam deretan pemain berkebangsaan Indonesia tentu dapat menambah opsi pemain bagi skuad Garuda. Di sisi lain penjaga gawang andalan timnas Vietnam saat ini justru terkena musibah cedera jelang-jelang jumpa timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia bakal berkesempatan menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Namun, persiapan anak asuh Philippe Troussier kembali terganggu jelang jumpa tim Merah Putih. Pasalnya, Vietnam kembali diganggu oleh masalah cedera pemain. Menurut laporan terbaru, penjaga gawang utama Vietnam, Dang Van Lam alami cedera. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh media Vietnam, TTAU 247. Namun, Van Lam membuat pelatih Troussier khawatir dengan cederanya, tulis laporan TTAU 247. Kabar cederanya penjaga gawang Vietnam tersebut disampaikan oleh pelatih Binh Dinh, Nguyen Duc Thanh.
Dekteng mengkonfirmasi bahwa cedera sang penjaga gawang lebih parah dari perkiraan. Meski begitu, pihaknya bakal berjuang keras untuk masalah medis Dang Van Lam. Pihak Bing Bin bakal berjuang agar Dang Van Lam turun saat berjumpa timnas Indonesia. Cedera Van Lam ternyata lebih parah dari perkiraan awal, ujar Nguyen Dekteng dilansir bolasport.com dari TTAU 247. Departemen medis berusaha memberikan perawatan terbaik agar Van Lam dapat pulih tepat waktu untuk bergabung dengan tim nasional Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Kabar cederanya Dang Van Lam jelas merugikan skuad Vietnam. Sejauh ini, Dang Van Lam sudah absen dalam 2 laga terakhir di Liga Vietnam. Cedera Dang Van Lam dialami saat main di pekan ke-9 Liga Vietnam jumpa Song Lam Ngean. Van Lam absen dari 2 putaran terakhir bermain untuk tim sepak bola Vo, tulis TTAU 247. Sebelumnya, kiper luar negeri asal Vietnam itu mengalami cedera usai bertabrakan pada laga melawan SLNA di babak 9 Felix. Lanjutnya, kabar cederanya Dang Van Lam harus segera diantisipasi oleh skuad Vietnam. Philippe Troussier sebenarnya sudah memiliki sosok penjaga gawang lain di skuad Vietnam. Pelatih 68 tahun tersebut menurunkan Nguyen Philip di bawah Mister Vietnam pada Piala Asia 2023 lalu. Hal ini dikarenakan Dang Van Lam absen pada ajang Piala Asia 2023. Pada ajang tersebut, Vietnam gagal total di fase grup, termasuk saat kalah 0-1 dari timnas Indonesia pada laga kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.